Shalom, sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat ya, semangat, karena hari ini pasti bisa dilewati. New Chapter Message hari ini, Selasa 25 Oktober 2022, berjudul Beban Salib Kristus. Ayat Alkitab yang menjadi perenungan kita sepanjang hari ini masih sama dengan kemarin ya, dalam Matius 11, ayat 29-30. Demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sahabat Bapak Ibu, beban hidup dunia ini sangat berat loh. Walaupun kelihatannya tawaran dari dunia ini menggiurkan atau rasa-rasanya kok enak ya. Contohnya seperti ini, saat kita belum mempunyai istri, saat kita belum memiliki istri, tentu kerinduan kita gitu ya, memiliki istri gitu. Dan kita juga, dunia ini menuntut ya, ditanya-tanya terus kita kapan punya istri, kapan punya istri. Nah, saat kita sudah punya istri tetapi belum punya anak, ada tuntutan lagi yang baru, kapan punya anak, kapan punya anak. Tentunya kita juga memiliki pikiran, wah enak juga ya punya anak gitu kan. Nah, akhirnya itu yang kita kejar, punya anak. Nah, setelah punya anak, ditanya lagi, kapan nambah, kapan nambah. Nah, setelah itu pasti ada lagi tuntutan demi tuntutan lainnya yang membebani kita sebenarnya, sahabat Bapak Ibu. Dan itu adalah filosofi dunia, progresivitas menurut dunia. Waktu belum menikah, menikah. Setelah menikah harus punya anak. Setelah ada anak, tambah, dan seterusnya. Itu progresivitas menurut dunia. Sehingga beban hidup dunia ini sebenarnya berat loh, sahabat Bapak Ibu. Ditambah lagi, saat kita fokus pada hal tersebut, maka bahaya. Kita akan semakin terikat percinta dengan dunia ini. Nah, oleh karena beban hidup dunia yang sangat berat, maka Kristus menawarkan kepada kita agar kita dapat meninggalkan beban hidup dunia yang sangat berat tersebut dan beralih kepada beban Kristus yang ringan. Sahabat Bapak Ibu, beban salib Kristus adalah beban yang ringan, sangat ringan. Penderitaan-penderitaan dari Kristus menimpa kita sebagai manusia, sedangkan penderitaan-penderitaan bagi Kristus menimpa kita sebagai orang-orang Kristen. Ya, jadi penderitaan-penderitaan dari Kristus menimpa kita sebagai manusia, sedangkan penderitaan-penderitaan bagi Kristus menimpa kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, penderitaan yang bagi Kristus inilah yang terutama dimaksudkan sebagai beban salib Kristus. Beban ini dengan sendirinya memang tidak mengenakkan, bahkan mendukakan. Namun karena ini adalah penderitaan Kristus, maka penderitaan itu ringan. Sebagai manusia, Paulus sangat mengetahuinya tentu, sehingga ia menyebutkan sebagai penderitaan yang ringan. Injil atau kabar baik yang tulus dan murni berikut dengan kebenarannya, kehadiran Allah melalui tuntunan Roh Kudus, membuat penderitaan bagi Kristus terasa ringan dan mudah, sahabat Bapak Ibu. Semakin melimpah dan semakin lama penderitaan, semakin melimpah dan semakin lama pula penghiburan. Karena hanya orang yang menderita yang memerlukan yang namanya penghiburan. Oleh karena itu, sahabat Bapak Ibu, biarlah hal ini membuat kita mau menerima kesulitan-kesulitan dan membantu kita mengatasi ketawaran hati yang akan kita jumpai, baik itu dalam melakukan pekerjaan maupun dalam menderita karena pekerjaan itu. Sebab kita bisa saja menderita kerugian bagi Kristus, tetapi kita tidak akan dirugikan oleh Dia, sahabat Bapak Ibu. Dunia tentunya akan semakin tidak berpihak kepada kita. Kita pastinya akan tersisi atau disisihkan oleh dunia ini. Tetapi hal tersebut justru semakin membuat kita memperoleh keuntungan di dalam Kristus. Kita semakin dekat dengan kelegaan, jiwa kita terus-menerus dalam ketenangan. Untuk itu mari kita mengalihkan beban hidup kita dari dunia ini kepada beban hidup Kristus, di mana di dalamnya kita ada ketenangan, kelegaan dari Tuhan. Demikian New Chapter Message hari ini, kiranya memberkati kita sekalian. Amin.